Ya, marah saya. Saya sebagai istri polisi juga. Sampai saya protes loh sama bapak di rumah nih. Iya, Kacek ini kan kesayangan saya loh. Saya sering gabung. Kadang-kadang ngakak di tempat Pak Kacek kemarin. Sampai saya sudah punya WA. Kemarin mau rencana aduh miris banget hati saya. Nangis saya Pak. Beneran Pak. Saya kasihan. Itu sebagai hati seorang istri polisi juga saya kurang menyukai itu polisi kalau benar itu. Ya, kejadian yang kayak gini saya ngikutin terus, saya protes loh sama bapak. Kok kayak gitu, Lis? Ya, kok kayak gitu ya polisi Pi, saya bilang sama bapaknya. Tapi itu ya kata bapak itu kan itu bukan seiman kali, itu polisi kadrun, dia bilang. Marah memang benar-benar marah. Makanya saya bilang itu jenderal biadab, benar-benar biadab. Kalau itu benar, ya. Ya sahabat, ya silakan Ibu Nina. Mungkin Ibu Nina mau buru-buru. Silakan Ibu Nina. Salam Pak Paper, salam kenal juga baru masuk di sini ya. Salam kenal. Iya. Salam kenal Ibu. Juga. Iya. Saya juga Ibu Bayangkari nih, istri polisi juga. Aduh. Mantap. Miris hati saya. Aduh, Bapak sih perwira menengah AKBP. Iya. Tapi saya tidak mendukung loh kalau ada polisi yang begini-gini nih. Biadab itu, jenderal biadab. Ya, marah saya. Saya sebagai istri polisi juga. Dulu polisi tidak ada begini Pak. Kok ini kok ada ya? Bingung saya. Sampai saya protes loh sama bapak di rumah nih. Iya, Kacek ini kan kesayangan saya loh. Saya sering gabung. Kadang-kadang ngakak di tempat Pak Kacek kemarin. Sampai saya sudah punya WA. Kemarin mau rencana mau ngirimin uang transfer ke Pak Kacek, tapi kan diblokir. Nah, sekarang ini ada nomor rekening ibunya, ntar ke ibunya kah atau ke ibunya langsung rencana mau transfer nih. Saya sebagai anak Tuhan juga, suami juga kan dari Maluku nih. Juga kita menyukai Pak Kacek kok, sayang Pak Kacek, senang Pak Kacek kok, mencintai, menyayangi kok. Nah, terus sampai dianiaya itu, aduh miris banget hati saya, nangis saya Pak, beneran Pak. Saya kasihan. Itu sebagai hati seorang istri polisi juga saya kurang menyukai itu polisi kalau benar itu. Tapi biasanya kalau di dalam sel itu kan ada CCTV Pak. Setiap kamar-kamar itu ada. Entahkah itu dimatiin, terus kunci. Kalau Pak Kacek emang sendiri, nggak ada yang kalau di dalam tahanan khusus. Apalagi Pak Kacek ini kan masalah nggak perampok enggak, narkoba enggak, membunuh enggak. Dilindungi loh ini. Iya, dilindungi. Itu kan di dalam sel itu juga kan sendiri. Nah, itu nanti kalau benar-benar itu terbukti, nanti itu CCTV itu ketahuan aja kalau memang ada yang, cuman ini praduga tidak bersalah kan, kita tidak memfinish langsung ya Pak ya. Iya. Terus juga kita polisi juga jangan disalahkan juga, polisi banyak yang baik loh, apalagi orang-orang kita yang Kristen. Anak saya juga polisi, jadi saya menerapkan untuk anak saya juga, biarpun polisi cacat di mata masyarakat, tapi saya menyarankan untuk anak kalau suami kan udah pensiun, pensiun udah, tapi sekarang anak saya lagi dinas ini, jadi saya mengajarkan anak saya itu kasih gimana ajaran kita Kristen. Anak saya nggak seperti itu. Nah, makanya kejadian yang kayak gini saya ngikutin terus, saya protes loh sama bapak. Kok kayak gitu, Lis? Ya, kok kayak gitu ya polisi Pi, saya bilang sama bapaknya. Tapi itu ya kata bapak itu kan itu bukan seiman kali, itu polisi kadrun, dia bilang. Marah memang benar-benar marah. Makanya saya bilang itu jenderal biadab, benar-benar biadab. Kalau itu benar, ya. Semoga tidak benar, Pak. Kalau tidak benar, saya mohon maaf kalau saya sampai mengatakan dari mulut saya yang sedang marah ini. Itu Pak, itu jadi saya menyuarakan, mudah-mudahan tidak lah, ya. Jadi biar itu bagus, terus lapornya ke Propam. Jadi Propamnya nanganin itu
berkas perkara kalau memang dianiaya, disakiti. Itu bukti loh Pak, CCTV nggak bisa dibohongin. Kecuali kalau benar-benar beliau gimana cara entah dimati itu nggak bisa. Terus yang memberi kunci itu siapa, itu diselidiki semua kok. Kalau mereka benar-benar sekongkol ketahuan kok nanti. Itu aja Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak Salom Pak. Emosi Pak, emosi saya. Iya, Ya. wajar itu Bu, wajar. Iya, wajar sebagai manusia. Apalagi ini Pak KC ini dilindungi kok, disayangi kok. Iya Pak, terima kasih Pak. Ganti sama yang lain dulu. Baik, Iya. luar biasa. Terima kasih ya, itulah suara dari seorang istri polisi ya. Ya, oke, silakan Pak sahabat. Salam waras Pak. Ya, shalom, salam waras. Salam waras. Ya, ini Pak, kalau saya lihat dari kejadian pertama itu, ini adalah suatu drama dan skenario ini Pak. Karena apa? Begitu penangkapan, setelah itu katanya dengan catatan isolasi katanya. Setelah isolasi, siapapun termasuk keluarganya tidak bisa menemui. Dengan apa itu? Dengan catatan bahwa ini masih isolasi. Tapi kita harus ini setelah dipertanyakan, oh baik-baik saja, oh sehat-sehat saja, kan mengkhawatirkan. Oh ini ada apa itu riwayat gula darah, dan lagi kalau nggak salah itu pernah saya baca juga kencing darah atau apa ya, kencing darah atau apa. Itu dicuekin semua sama polisi. Sudah jelas itu, oh nggak apa-apa, nggak masalah, kami di dalam ini masih di dalam apa itu maksudnya pengawasan kami gini. Nah, setelah sama belakangan ini rame-rame Pak Saifuddin Ibrahim, Paul Sang sudah menyuarakan, sudah ketahuan, baru mulai terkuak Pak. Nah, si Napoleon ini kan pesakitan ini, dia itu koruptor dan jejaknya itu jelek ini orang ini, gitu kan. Terus agamanya juga nggak jelas juga nih. Saya lihat di Google, saya cari agamanya apa sih ini? Kok namanya aneh juga sih? Nggak ada namanya. Nggak ada itu. Agama namanya juga aneh-aneh juga. Napoleon. Wah, Bonaparte lagi. Wah, ini orangnya nggak jelas juga, tapi irjen ya. Terus pernah diajukan jadi Kapolri. Lah, ini untung nggak jadi Kapolri. Kalau jadi Kapolri ini mau jadi apa ini institusi Polri ini? Iya, ini benar-benar drama Pak, skenario benar ini. Jelas ini. Ini harus kita viralkan terus Pak. Terima kasih Pak Pavel ya. Jadi dari satu hari ini sudah berapa kali bagus itu. Terus viralkan ini. Terus kita kawal terus Pak. Kawal terus ini. Ini memang ya maaf ya, ini biadab banget ini. Sangat biadab ini. Apalagi seorang irjen. Iya sudah nggak irjen lagi lah, saya muak ini dengan irjen itu, si Napoleon lah, Napoleon Bonaparte ini keterlaluan, ya betul, kata Pak Pavel, sudah gede besar gitu pas menghajar Pak Kaci, ini kok satu komplotan Pak, satu grup, bayangkan orang yang sudah begini, dikeroyok sampai katanya pingsan, terus di apa itu, mukanya dikasih kotoran itu, aduh sangat biadab, sampai beberapa hari ini saya termenung Pak, kok ada ya manusia sejahat ini, sangat jahat ini Pak. Ini karena sesembahannya salah menyembah mereka itu Pak, salah menyembah sehingga kejahatannya seperti ini. Itu katanya dapat pahala. Aduh, agama macam apa ini? Iya kan? Ya aduh, ini nggak habis pikir saya Pak. Viralkan terus ini Pak, terus kita kawal terus ini. Aduh, luar biasa ini. Kejahatannya luar biasa. Ya itu aja dulu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, kepada semua sobat waras yang ada di live chat ya, yang menonton ini maupun secara tertunda ya, bantu ya di like video ini dan tolong untuk diviralkan ya. Saya kasih waktu kita untuk like video ini sobat.
Kita lanjut lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like video ini. Tuhan mengasihi memberkati kalian. Kita langsung ke Pak ini nih, sang penggugat. Silakan Pak sang penggugat. Salam waras. Silakan Pak sang penggugat, buka mic-nya Pak. Oh ya, oke. Ini salam waras, yang waras siapa Pak? Gimana Pak? Ini salam waras, yang warasnya siapa ini? Yang waras ini hukum yang mukulin orang atau kepala hukumnya itu yang agamanya itu, atau bagaimana? Ini yang waras siapa? Silakan dinilai sendiri Pak. Ya. Ya, dari sini aja kita bisa lihat gitu loh ya. Walaupun kepalanya itu seukuah istilahnya seiman dengan kita, ya, enggak ada jaminan itu benar. Itu di kantor dia, itu dekat dengan kantor dia. Betul. Harusnya dia kayak begitu-gitu udah memperbaiki secara internal dulu. Kemana aja Pak selama ini? Bapak bukan 1 hari kan jadi kepala di situ, iya kan? Harusnya kan begitu kita udah bisa mikir. Mengenai pemukulan, katanya dikeroyok. Keroyok berarti lebih dari 1. Kenapa ini cuma 1 orang yang kena? Ada 3 orang Pak yang sedang diperiksa Pak. Ada 3 orang yang sedang diperiksa. Pertanyaannya ada CCTV-nya gitu Pak. Ya itulah nanti tugasnya polisi untuk mengungkapkan itu Pak. Kita awasi aja terus, kita kawal terus. Saya sih nggak yakin itu CCTV bakalan dipublis oleh polisi ya. Saya sih nggak yakin. Tapi kalau memang itu dipublis ya bagus. Oh, tapi pasti sangat mengerikan tuh Pak. Kalau dinonton sangat mengerikan tuh Pak. Ya kan bisa diblur-blur dikit ya. Cuma kan yang jadi masalah buat saya itu, ini Anda nih yang di dalam kantor polisi ini, petugas piket tuh ngapain? Main gaple kah? Nonton film Korea kah? Ya kan? Orang teriak dipukulin begitu, buak gitu kan pasti kenceng Pak. Lagi ngapain? Kan gitu pertanyaannya. Nah terus kita lihat lagi pernyataan-pernyataan dari resmi dari polisi. Oh baik-baik saja, nggak kenapa-napa, sehat. Udah dari situ aja sudah curiga. Aneh-aneh aja kalau dibilang baik-baik saja, dibilang nggak tahu bonyok. Jadi saya udah melihat ini ya sebagai sebuah konspirasi tinggi sebenarnya. Nggak heran, saya sih nggak akan heran tiba-tiba dia menghilang Pak Aceh, diganti dengan isu yang lain, loh, biasa itu. Udah pasti begitu. Cuma ya syarat saya ya, kalau mau bernegara dengan hukum positif ya jalankanlah hukum positif yang benar. Kalau ibadah jangan diganggu. Nah itu hukum positif yang benar. Kalau lu mau ganggu agama orang ya udah lu ganggu. Tapi lu juga harus siap diganggu agama lu. Jangan baper. Kalau orang menista agama oke. Lu mau tangkap Pak MKC silakan. Ya Walu lu tangkap juga. Ustadz Somad juga tangkap. Kemarin saya sempat ngomong juga begitu, ternyata kata mereka itu kan dalam masjid Pak. Oh berarti dalam masjid boleh ngomong begitu, nggak salah gitu Pak. Oh nggak salah menurut kami, ya menurut kamu. Yang dihina kita, yang menurut kamu ya nggak salah. Jadi kalau ajarannya menghina begitu, berarti kita juga boleh menghina ajaran dia. Ajaran dia menghina kita dulu kan. Tinggal minta kesadaran dari polisi aja. Anda aparat negara, bukan aparat agama. Kalau polisi aparat agama itu silakan cari aja tuh kerjaan sebagai aparat negara, ganti jadi aparat agama. Itu aja. Jadi jenderal Taliban kayak di Afghanistan situ. Ya udah terlanjur emosi sebenarnya saya dari semalam. Tambah lagi kayak ada channel-channel Kristen yang kesannya tuh bilang Pak Fauzan itu hoak, bohong gitu ya. Tadi pagi saya lihat satu. Lalu panjang lebar segala macam, tahu-tahu di detik.com keluar informasinya. Ternyata benar ada pemukulan Pak Aceh.
Saya nggak tahu tuh live-nya dia tuh masih disimpan apa enggak itu. Nggak punya malu, nggak punya informasi apa-apa, cuma dulu orang bohong, bikin live. Luar biasa itu. Luar biasa bohongnya. Menyerang sesama Kristen. Emosi, saya lihat orang itu emosi banget itu. Jadi orang-orang Kristen ya, seiman sama dia, malah dia serang. Apa jangan-jangan dia jadi kadun, mau jadi kadun? Ya silahkan aja. Nggak ada ruginya buat kita kok. Kamu jadi kadun, jadi aja kadun. Ya silakan yang lain aja Pak. Udah terlalu marah saya. Baik, oke. Minum air dulu Pak. Silakan Ya. Pak. Berita hidup baru, silakan Pak. Ya, kalau saya lihat ini kasus, ya itulah sebabnya pemerintah segera harus hilangkan penista agama atau hukum-hukum yang berkaitan dengan pengadilan untuk masalah agama. Karena kalau masalah agama ini, ya ini dah akibatnya. Siapa yang lebih banyak orangnya, ya yang kecil disiksa gitu. Nah itu tidak benar memang. Apalagi kejadiannya sudah di kantor polisi, ini sudah sangat berbahaya ini. Ini sudah tidak seimbang. Itu akan berakhir dengan bisa sara itu nanti. Kalau kayak begini. Kalau ini berita terus digulirkan, polisi tidak bertanggung jawab, wah bahaya. Jangan salah, ya kan kekristenan juga banyak, ya kan bukan seperti ini cara mereka memperlakukan orang yang ditahan, itu tidak benar. Kalau bisa mereka juga diperlakukan seperti itu gimana? Jadi menurut saya tidak fair. Waktu kasus Ahok pun itu kan yang adili kan hakimnya orang Islam, yang dihakimi adalah orang Kristen. Ya jelaslah keputusannya tidak mungkin benar. Makanya tidak usahlah masalah agama itu dipakai pengadilan-pengadilan. Sudahlah, kalau kamu mau hina agama orang, terserah kamu yang tanggung sendiri resikonya. Ngapain ikut-ikut pemerintah? Iya, di dalam kitab suci pun kita disuruh selesaikan masalah itu sendiri aja. Tidak usah pakai ikut-ikut pengadilan. Tidak perlu. Ini kan masalah Tuhan, bukan masalah manusia. Silakanlah. Masalah lain tidak boleh masuk ke pengadilan. Masalah kepercayaan biarlah kepercayaan Kalau gini, Pak, itu. begini Pak, kalau Tuhan mau hidup ya tunjukkan kuasanya. Kira-kira begitu ya? Iya begitu. Nggak usah hukum-hukum nggak jelas itu. Pengadilan nanti mereka sendiri. Kecuali ini agama ini bukan terbesar satu atau sama imbang. Nggak mungkin lah pengadilannya juga bisa fair. Nggak mungkin juga polisinya nggak main pukul. Karena dia pasti rasa kepercayaan dia kan yang rasanya dihina kan begitu. Pastilah ada emosinya. Makanya ndak usah dimasuk-masukkan ke pengadilan hukum-hukum begitu. Oh, hanya ngomong kok, bukan membunuh. Kecuali ini kepercayaan yang membunuh orang ya baru pengadilan lah. Wong ini apa yang disalahin? Dia menceritakan kepercayaan dia. Bagaimana? Sebenarnya tidak perlu di pengadilan-pengadilan. Sehingga tidak panjang, tidak menyita waktu. Ini kan merembet kemana-mana ini. Menyita waktu. Orang yang nggak tahu apa-apa, kok bisa main pukul. Nah, dia tahu apa. Nanti di pengadilan, kenapa dia memukul, kan gitu. Nah, karena itu, saya pikir, ya inilah negara sudah salah mengambil sistem begini, apalagi penista-penista agama. Dia bilang, tidak perlu ayat-ayat itu masuk, pasal-pasal itu. Cabut itu, sehingga tidak ada lagi, ya orang bebas lah. Makanya kalau bisa juga KTP tidak usah kolom agama. Sehingga orang akan mengadili dengan baik. Orang mau pergi ke gereja ini minggu, dia rasa, biarlah dia memilih agamanya sendiri. Tidak usah kita tulis-tulis di KTP. Saya pikir kayak luar negeri kan mereka nggak sibuk dengan masalah agama. Kenapa? Orang mau pergi ke kelenteng kemana, terserah dia. Itu urusan dia dengan Tuhan. Kita nggak usah ikut-ikut campur atau rasa rese, rasa hitung-hitung kuat banyak, nggak perlu. Inilah yang tidak punya, ya hikmat ini harus dipakai lah.
Kalau bila perlu Kementerian Agama juga dibubarkan. Dan penting, buktinya sekolah Kristen loh, sekolah-sekolah negeri ya di Indonesia. Mana ada guru Kristen? Walaupun ada anak-anak Kristen di sana. Kan sudah nggak adil, nggak jelas itu. Kita harus tuntut semuanya. Kalau memang ada agama, oke lah. Semua sekolah mau berapapun muridnya orang Kristen, tetap harus ada guru Kristen. Nggak bisa diajar oleh guru lain, lalu kasih ujian kadang. Nah, inilah yang kacau. Makanya percumalah ada Kementerian Agama. Nggak perlu, karena nanti kementerian untuk satu agama jadinya, bukan untuk semua agama. Jadi saya harap ya ini ya permainan-permainan seperti ini, dan polisi kalau terlibat ini kelewatan itu namanya. Berarti dia itu wah bukan lagi polisi sebenarnya, itu penjahat kelas berat. Kenapa? Karena dia yang mengamankan harusnya, bukan dia yang menjadi menghancurkan gitu. Ini lebih kejam ini sebenarnya. Karena yang dilawan ini sedang di posisi ditawan. Ya, coba dia di luar. Oh, belum tentu ya. Saya pikir nah, ini polisi ya, saya pikir ini sudah kebobolan besar ini. Jadi polisi segeralah rilis cepatnya sebelum berita ini ditafsirkan miring ke banyak-banyak keadaan. Segeralah mereka rilis masalah ini di depan publik dan kasih tunjuk Muhammad KC. Tidak boleh mereka sembunyi-sembunyikan di depan publik. Kita harusnya pengacara minta supaya ditunjukkan di depan publik biar tahu kebobrokan itu. Bahwa kalau memang agama ini sudah menguasai di semua lini, ini bahaya. Satu agama menguasai semua lini, ini bahaya. Akhirnya keadilan tidak akan ada lagi. Makanya janganlah pakai masalah-masalah ini dibawa ke kepolisian, kemana-mana, itu tidak perlu lagi lah. Sudahlah selesai dengan kasus ini, cabut pasal penistaan agama. Semua berurusan dengan Tuhan masing-masing. Kalau memang terganggu ya berdoalah untuk orang yang menghina itu. Sudah selesai. Ngapain diperpanjang-panjangkan? Ya kira-kira begitulah untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Berita Hidup Baru. Ya, kita lanjut ke Pak Jungkir balik. Silakan Pak Jungkir. Salam waras. Ya, salam waras Paper 88 dan rekan-rekan semua. Salam damai, tetap berdoa. Jadi ceritanya Paper kebetulan saya agak terlambat supaya sedikit informasi. Setelah tanggal 26, itu kronologinya tolong apa sedikit lagi gimana kira-kira Paper? Oke, saya tunjukkan ya. Kronologi ya. Ya ini Pak ya. Kronologi penganiayaan Irjen Pol Napoleon ya. Ya. Ini terjadi di rumah tahanan rutan. Ya dia sekarang tengah diperiksa ya atas dugaan penganiayaan tersebut ya. Hal ini diketahui setelah Muhammad KC alias Muhammad Kosman melaporkan. Berarti ini yang melaporkan rupanya Muhammad KC sendiri kalau menurut berita ini loh. Bukan pengacara yang lapor tapi pribadi dia sendiri. Oke, jelas. Oke, silakan. Terima kasih saya. Ini Pak, ini yang sangat ini Pak. Yang menarik saya tadi baca. Sabar ya. Oke, sabar. Ada yang saya baca dari di sini. Nah, ini dia. Diketahui Muhammad KC dianiaya di dalam rutan oleh Irjen Pol Napoleon saat keduanya sama-sama menjadi tahanan. Ini kan disambung dan tengah berada di ruang isolasi. Maksudnya gimana? Apakah kedua-duanya dalam suatu ruangan isolasi? Nah, ini dia. Kebohongan yang awal akan beruntut kebohongan yang terakhir berikutnya. Jadi udah ngerti saya Paper 88. Jadi inilah yang kita bilang sering kalau ada pemeo kebohongan awal akan mengikuti kebohongan berikutnya. Satu, saya akan tanyakan ini polisi begini. Kalau tanggal 6/26 sudah ada laporan penganiayaan, polisi sudah melakukan visum Pak sama siapa? Muhammad KC. Betul. Ini aja, kita nggak usah banyak-banyak cerita lah. Kalau yang betul tanggal 26 ada laporan berarti
tanggal 26 itu sudah diadakan besok repertum. Sekarang sudah dilakukan kan nggak? Kalau sudah tahu bahwa si Muhammad Kacip dianiaya. Ini kan sudah aneh. Kebohongan-kebohongan bagi kita yang tahu hukum kan jadi kebohongan kebohongan nggak jelas. Sementara kemarin pengacaranya masih mau mengajukan besok repertum. Itu sudah keanehan. Kedua, isolasi mandiri mereka berdua sama itu bukan isoman namanya kalau berdua. Siapa kan namanya? Siapa kan sudah lama di situ? Siapa namanya itu si Bonaparte itu? Si manusia koplak istrinya ini kalau nggak salah saya orang Batak ini istrinya, tapi Batak seberang. Ini manusia kalau memang betul dia ini koplak, betul-betul koplak. Tapi kalau saya masih tidak ini ularnya, masih enggak. Kalau saya sih masih masih kecurigaan saya masih ada yang lain-lain. Ya, kalau saya masih belum percaya. Tanggal 26 Yahya Waloni ditangkap kan? Tanggal 26 sore. Sementara kasus ini tanggal 26 jam 1 sampai jam 3. Saya menganalisa ada apa hanya semuanya. Kalau memang si Yahya Waloni cepat-cepat dibawa ke rumah sakit jantung, kenapa si Muhammad Kacip nggak cepat-cepat di episode repertum? Ini semakin langka, semakin jelas, semakin kelihatan perbedaannya, semakin kebohongan-kebohongan yang nggak jelas. Jadi kita harus kritis. Mohonlah kepada Polri, saya terus terang saja Pak, rakyatmu tidak bodoh. Kita kan bisa menganalisis, kalau Bapak memang penyidik, kita juga tahu hukum, tahu menganalisa, nggak bisa begitu. Sudahlah, terbuka saja. Sudah terjadi kesilapan. Kalau sudah ada memang di tubuh Polri orang-orang yang nggak benar, ya udah disikat saja lah. Udah saatnya sekarang pembersihan. Karena negara ini memang sudah harus dibersihkan dari orang-orang yang nggak jelas demi NKRI. Sudah capek kita berbohong untuk rakyat. Sudah, sekarang pemerintah juga sudah harus tegas lagi. Sejenis apa rupanya MUI itu? Bedakan MUI sama pemerintah. Nggak boleh lagi. Jangan terlalu selama ini kalau sudah mereka ngomong serasa sudah paling hebat. Kucing kurap semua itu sudah sekarang. Kita sudah selalu sekarang berani sudah bersuara, sudah begini, terlalu kita disakiti sekarang. Keterlaluan kita umat Kristen. Ibadah nggak boleh. Bangun gereja sudah ada izinnya nggak boleh. Membangun juga yang sudah ada izin nggak boleh, yang belum ada izin nggak boleh. Ini undang-undang penistaan ini menunjukkan bahwa mereka inilah ketidakpercayaan dirinya. Dan salah satu cara mereka melindungi mereka. Kalau mereka fair, mereka agama benar, bebas, pasti cara-cara inilah maka mereka ini bisa bertahan di dunia ini. Kalau dikasihkan kebebasan sudah punah ini agama. Karena manusia kan rasional, otaknya kan tidak akan mengikuti agama seperti ini. Sudah jelas ini. Makanya dengan cara-cara berlindung di balik hukum, berlindung dengan cara-cara yang begini untuk mempertahankan diri. Kalau mau jujur, coba dilakukan seperti kita umat Kristen, tetap bebas, tidak ada. Ya kalau agamamu. Berani nggak orang itu begitu? Makanya semua ini undang-undang penistaan agama ini adalah alat perlindungan diri. Tameng mereka, jujur dia. Makanya kan orang ini semuanya ngecap-ngecap doang. Kita bicara terbuka saja lah. Ngapain undang-undang penistaan agama ini dibikin jadi undang-undang? Seperti dibilang saudara Kehuta yang tadi itu, betul. Lebih bebaskan aja lah masalah agama pribadi kok. Kalau memang dia benar, akan berjalan. Kalau nggak benar, punah. Nah, tapi kita kembali, memang beginilah mereka. Mereka ini dilindungi hukum dengan cara itulah mereka bisa bertahan. Oleh karena itu kita yang waras bertanya, kenapa begitu? Berarti perlu kita pertanyaan ajarannya. Kita kembali ke pokok permasalahan. Sudah jelas ini sudah banyak kejanggalan. Dari segi hukum juga. Dari segi apa juga. Pertama, banyak alasannya. Pertama, dia isoman. Kalau isoman itu pasti nggak boleh berdua. Kedua, jelas dari pernyataan penyidik waktu dikatakan oleh pengacara yang pertama Sandi Situfir, dibilang bahwa dia aman-aman saja, tidak ada masalah. Itu sudah tanggal 1 September loh. Padahal kejadian tanggal 26 September. Ini sudah jelas-jelas bohong penjaga ini.
apalagi yang mau dipertahankan polisi perbohongan ini. Kejadian tanggal 26 ternyata sudah ada pengaduan. Tanggal 1 September, Sandi Situngkur menanyakan bagaimana keadaan dia punya klien. Dia mengatakan baik-baik saja, nggak usah takut, aman, isoman. Makanya saya dari awal itu tegaskan kepada saudaraku dan pukul meja, karena insting naluri saya yang sering mengasuhkan begini udah curiga, sudah nggak benar dengan puhab. Makanya waktu kalau saya pegang ini, saya pukul itu meja. Ada takut saya karena saya mempertahankan puhab saya gitu. Itu sebenarnya ini sudah nggak benar. Minimal kalau kita bisa lihat, minimal kita jenguk dari luar, dari jendelanya itu dia bagaimana, itu kita minta sama pengacara. Oke, penyidik, penjaga, kalau memang nggak boleh saya bertemu, minimal saya lihat dia dari pintu kecil. Kalau betul-betul saya ingin tahu saja keberadaan klien saya, itu hak saya. Begitu. Kita kalau nggak bisa ketemu, minimal melihat mengintip dari jendela keadaan klien saya. Begitu. Ini pengalaman untuk selanjutnya saudara-saudara rekan-rekan. Kenapa nggak bisa melihat ya Pak? Iya. Kenapa nggak bisa melihat? Justru itu. Makanya saya bilang lain kali pengacara nggak usah lagi takut. Ini bukan kasus pembunuhan narkoba atau apa ini? Kenapa nggak bisa lihat pengacaranya? Justru itu Pak yang saya bilang keanehannya secara hukum. Pengacara bisa aja harusnya ribut di sana. Kalau dia tidak bisa ketemu, minimal dilihat dari apa. Saya masih takut. Saya masih siapa sih yang apa? Jangan dulu dimatikan dulu apa yang suaranya. Minimal saya melihat dari pintu jerujinya. Kadang klien saya masih ragu. Bertekak saja. Semakin mereka bertekak, kita semakin curiga. Kalau mereka jujur pasti oh iya Pak, kalau mau melihat saja minimal kasih lihat. Dan saya mau karena ini saya mau punya feeling sebagai pengacara, saya masih tidak rasa aman. Saya mau lihat dulu minimal dari pintu jeruji, nggak usah saya apa gitu. Karena ini sudah aneh sekali. Pertama, alasannya 4 hari. Setelah 4 hari, 2 minggu. Setelah 2 minggu kejadianlah informasi ini. Jadi sudah kita lihat dari segi penyidikan sudah ada usaha-usaha untuk menghilangkan alat bukti. Ini kan sudah terjadi pembohongan, sudah terjadi Yunto 55 bersama-sama yang melakukan ini, sengaja menghilangkan alat-alat bukti begini. Setelah pengacara terakhir baru ketahuan. Sementara kejadian sudah tanggal 26. Jadi kalau analisa identifikasinya, ada apa sebenarnya? Kalau seandainya ini analisa saya, kalau seandainya Tuhan masih melindungi siapa si MKC. Seandainya kemarin itu si MKC mati, ini ada di dalam. Oh ya betul, sudah melapor dia tanggal 26 kemarin dia berjaya. Ini kan semua membikin apa kan? Membikin alat-alat apa? Tapi untunglah Tuhan tidak mengawal. Ini apa analisa saya, bisa saja begitu kan? Untunglah nggak terjadi sama si Kaci begitu. Jadi bisa saya, oh ya betul dia niaya, ini sudah ada laporannya tanggal 26 gitu. Mau bikin apa? Alasan gitu. Jadi inilah kita sekarang berdoa. Jelas hal ini banyak kejanggalan, banyak keanehan. Tapi terakhir kita berdoa tetap untuk Pak Muhammad Kaci, biar Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mujizat jadi dalam dia. Itu aja. Saya percaya Tuhan jamah secara khusus, biar yang memukulnya itu bertobat, bahwa dia melihat bahwa rencana jahatnya tidak terkabul, bahkan dia bertobat, dia melihat bahwa ada Tuhan yang bekerja di dalam diri Pak Muhammad Kaci. Itu saja, terima kasih Tuhan Yesus.